Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Kak. Silakan duduk. Kasih. Gimana, sudah nyaman duduknya? Sudah. Dengan kakak siapa? Indah. Oke, sebelumnya agar lebih akrab, maunya dipanggil nama saja atau mau dipanggil yang lain seperti Mbak, Kakak, atau apa? Panggil nama saja. Panggil nama saja. Oke, Kak Indah. Kak Indah ini asalnya dari mana ya? Dari Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau. Di sini ngekos atau tinggal di asrama? Tinggal di asrama. Tinggal di asrama. Sebelumnya tahu tempat ini dari mana ya? Dari rekan kelas saya. Rekan kelas kakak. Berarti kakak sadar ya. Kak Indah sadar datang ke sini itu karena ingin menghadapi sesuatu ya. Oke. Sebelumnya apa Kak Indah pernah menjalankan konseling sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah menjalankan konseling. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu konseling ya. Sebelumnya nama saya Beriatul Umayyah. Di sini saya dari Dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya sebagai konselor kakak. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi sebelumnya konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh seorang konselor atau ahli, yaitu di sini saya sendiri, kepada klien yaitu kakak, yang gunanya ialah untuk mengataskan masalah yang sedang kakak hadapi. Jadi di sini Kakak Indah diharapkan mau menyampaikan segala sesuatunya secara terbuka karena di sini semuanya bersifat rahasia. Dan tentunya kakak juga mau mengikuti konseling ini secara sukarela, dan poin pentingnya adalah kakak mau menjalankan konseling ini secara aktif. Dari penjelasan saya, apakah kakak paham apa itu arti konseling? Paham. Oke, paham. Jadi apa yang sedang kakak alami pada saat ini yang membebani pikiran kakak sampai kakak memutuskan datang kepada saya sebagai konselor? Tidak apa-apa, semuanya boleh disampaikan di sini karena kembali ke poin utama, semuanya di sini bersifat rahasia dan kakak boleh menyampaikan apapun yang ingin kakak sampaikan. Sebelumnya kakak boleh relax dulu sebelum kita lanjutkan. Oke? Ini tarik nafas dulu. Oke, jadi akhir-akhir ini apa yang Indah rasakan? Kalau perasaan, kalau Gak apa-apa, disampaikan saja. nggak ada sih. Kalau sekarang itu kan cuma merasa kayak sedih aja gitu. Tadi malam sih kayak udah tahu sedih banget. Indah sedang sedih. Gak apa-apa, silakan keluarkan semuanya di sini. Sedihnya kenapa? I miss my father. Kalau boleh tahu, papanya kemana? Ada, tapi kan sudah pisah sama mama. Tapi komunikasinya masih bagus? Nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Ketemu pun mungkin kalau lebaran pulang ke desa, kalau itu pun kalau mau ketemu. Lagian juga kalau ketemu juga nggak ada apa, nggak ngobrol, nggak apa. Dia nggak nyambung lagi kalau diajak ngobrol. Papanya nggak nyambung lagi kalau diajak ngobrol. Diajak ngobrol gimana ini maksudnya? Ya nggak gitulah pokoknya. Kalau misal ditanya sudah makan Pak, sudah itu udah nggak ini lagi, dia nggak terlalu peduli gitu loh. Indah sudah pisah sama papa dari kapan? Dari kelas
Sebenarnya itu dari kecil juga udah sering kan aku sekolahnya di desa. Iya. Nah, papa mama itu sering pindah-pindah tempat tinggal kan. Waktu itu pernah di Medan kan. Terus akunya ditinggal di desa itulah, dititipin sama tante. Ya, kalau bisa beneran itu mulai dari kelas satu MTS. Tadi kan Indah tadi tinggalnya sekarang di Lubuk Linggau ya. Terus tinggal di Lubuk Linggaunya sama siapa? Mama. Sama mama. Jadi setelah perpisahan tersebut mama pindah ke Lubuk Linggau. Iya. Jadi ayahnya masih di Medan mana? Enggak, di Maman, di Muratara. Di Muratara. Sudah punya keluarga lagi? Tidak. Dua-duanya belum ada yang menikah. Tidak mau menikah lagi. Oh, berarti setelah memutuskan untuk berpisah masih memutuskan sendiri sampai sekarang. Iya. Indah sudah pernah mencoba untuk tanya-tanya misal tanya-tanya ke mama, tanya misal kenapa ya papanya gitu. Aku tahu sebenarnya. Tidak apa-apa. Silakan dikeluarkan semuanya di sini. Gak apa-apa menangis, silakan menangis dulu. Tapi kan kami dulu tuh keluarga kami tuh baik-baik saja pas aku masih kelas 1 SD kan sampai kelas 2 SD. Kelas 3 SD tuh papa tuh mulai berulah. Dia dulu kan kerjanya sawit. Iya. Diajak sama temennya nyabu. Mulai dari situlah papa tuh sampai berani nyabu di depan mama. Padahal ada anak-anaknya. Saat itu umur Indah berapa? Kelas 3 SD berarti 8 tahun, 9 tahun. Indah anak keberapa? Anak pertama. Berapa saudara? 3. 3 saudara. Di saat papa Indah melakukan hal tersebut, apakah yang menyaksikan Indah dan mama atau seluruh anak menyaksikan? Indah sama mama aja. Adik-adiknya masih kecil jadi belum tahu. Belum paham. Jadi di umur 8 tahun tersebut Indah sudah menyaksikan hal tersebut. Jadi itu alasan utama menurut Indah kenapa orang tuanya pisah. Papa juga memang papa tuh memang tidak main tangan ke mama, tapi ya perempuan ya siapa yang kuat kan hidup sama laki-laki yang kasar. Boleh minum dulu? Nggak mau minum dulu? Nggak apa-apa Indah, nangis saja dulu. Ditenangin dulu. Tidak apa-apa. Silakan nangis dulu. Tidak apa-apa. Sudah rileks? Minum dulu. Silakan minum dulu. Jadi tadi kan cerainya pas waktu ini ya pisahnya orang tua ya pas 1 MTS. Berarti Indah sudah paham ya prosesnya gimana waktu orang tua Indah memutuskan untuk pisah itu awal-awalnya bagaimana? Awalnya tuh kan malam-malam tuh
kan itu papa sudah mengonsumsi narkoba itu kan. Jadi dia tuh otaknya tuh agak kayak gimana, kayak sering ngefly gitu. Kalau bicara itu sering tidak sadar. Nah, jadi malam itu tuh papa tuh kayak pura-pura nelpon orang, terus ngomongnya kayak gini katanya, kalau aku punya istri, gitu kan kata papaku, kalau aku punya istri kayak gitu, sudah aku ceraikan, gitu kan. Ternyata itu dia itu cuman ngomong sama diri sendiri loh, HP-nya itu nggak ada orang yang nelpon, dia ngomong sama diri kayak. Nah jadi mamaku, kami kan tidur di posisi lagi tidur di depan TV, ya mamaku merasa tersindir kan, terus diambilnya mamaku emosi, diambilnya HP-nya itu, terus dibanting kan, terus papaku nih dorong mamaku sampai kepalanya terbentur ke dinding kan, itulah. Tapi papaku tuh sudah lama dari itu, misalnya 5 menit dari kejadian itu, nanti dia sadar sendiri, kok aku melakukan itu, terus dia nanti balas ke dirinya sendiri, benturkan kepalanya ke dinding sendiri. Itu kemarin mama sampai luka? Enggak sih, cuman ya mungkin benjol, enggak luka, enggak sengaja, itu kedorongnya terlalu kuat, jadi itu. Indah menyaksikan kejadian itu? Adik yang paling terakhir juga. Nah, adik yang nomor 2 ini dari rumah tante, dia lagi main, kami berdua. Itu kejadiannya malam, siang atau? Malam hari. Besoknya papa tidur, karena kejadian itu papa tidur di dalam kamar, kami tidur di depan TV. Tidur di depan TV itu pagi-pagi bangun papa nih, kan tumben bangun pagi-pagi udah bangun, buatin kopi 2, terus ngerapin kursi. Mamaku diam aja lah katanya, ngapain orang ini, apa halusinasi lagi kan, kata mamaku. Ternyata dia pagi-pagi ke rumah kades, mau jadi saksi perceraian gitu ya bilang. Kata mamaku, senang lah mamaku bilang, ayolah kalau mau cerai, aku memang dari dulu memang mau cerai, dasar mikirin anak-anak gitu kan, mikirin anak-anak makanya masih tahan gitu. Karena diajak tadi mau mamaku, jadi aku senang kataku, akhirnya gitu bisa lepas gitu dari ya papa kayak gitu kan. Sudah itu pas orang sekitar tuh kan jadi heboh kan, di sebelah rumah tuh kan rumah saudara semua. Jadi nenek-nenek tuh datang ke rumah tuh, kenapa ini gitu kan. Terus tuh malah dibujuk-bujuk lagi. Itu papa menceraikan tuh, mau nalak tuh posisi nggak sadar. Dia ngucapin itu dia nggak sadar. Oh, masih dalam pengaruh sabu tadi. Terus setelah dibincang-bincang, mamaku duduk di depan pintu kan, nenek-nenekku duduk di ruang tamu itu kan, maksudnya dekat sama pintu kan. Tapi mamaku mikir, ini kalau makin diajak ngobrol makin sadar, kata mama kan, Aju enggak jadi cerai. Mamaku nggak mau kan, kepalan dia udah nyebut minta mau nalak, ya udah maksud mamaku. Itulah mamaku langsung kabur, cuman bawa handuk di atas kepala aja kan, mama kan berjilbab kan. Itu posisi mau ngambil jilbab lagi ke dalam tuh, takut dicegah keluar gitu. Jadi keluar, aku ngikut mama keluar, aku sama adikku yang terakhir kecil. Kami ke rumah nenek aku yang bersaudara itu, yang rumahnya agak jauh lah ya. Minta bantuan, carikan ojek ke pinggir lintas, kami mau ke Linggau. Aku disuruh mamaku ngambil baju di rumah. Terus pas aku ke rumah, pas aku mau ngambil baju, papaku bilang, mau kemana Ndang? Aku mau ikut mama, aku nggak mau ikut papa gitu kan. Nangis aku bilang kayak gitu, kata papaku. Mau kemana? Ini kan rumah kita, dia bilang kayak gitu kan. Ini rumah kita. Itu posisi papa sudah sadar? Papa bangun rumah ini untuk kamu, untuk adik-adik gitu kan. Aku nggak mau tinggal sama papa, mau sama mama. Nah, terus papa bilang, yaudah ayo kita cari mama pakai motor kan, ke rumah lah nenek tadi. Sampai situ mama nggak ada lagi, udah pergi sama adik yang terakhir. Jadi aku ditinggal, nangis lah aku mau pengen ikut. Itu posisi berapa hari lagi mau masuk pondok.
5 hari lagi kalau nggak salah, 5 hari lagi mau masuk pondok, kejadian itu tuh barang-barang tuh sudah dibeli semua mau ke pondok. Itu pas papaku lagi nggak sadar itu kan barang itu dikeluarin semua dari rumah, berserakan semua pokoknya. Jadi sudah itu kan tadi mama sudah pergi ya waktu disusul. Indah gimana lagi nyusul mama? Atau memutuskan untuk masuk pondok? Enggak, aku belum waktu masuk pondok. Jadi aku tinggal di tempat tanteku dulu. Orang tahun baru itu kan, tahun baru. Aku tinggal di tempat tante. Enggak mau aku di tempat papaku, takut nanti dia nggak sadar terus bawa pisau kan takut. Berarti jadi papa dari situ sendiri? Tapi kan dari tadi adik yang terakhir ikut mama ya? Terus ada yang kedua gimana? Dia memang di rumah tante, sering main di rumah tante, rumah kakek. Berarti di sana? Jadi ini kan udah itu pondoknya berarti di dekat rumah papa itulah? Enggak, jauh. Tapi daerah sana? Kalau dari rumah itu jaraknya waktunya mungkin agak sejaman. Jadi ini Indah kan masuk pondok udah gitu ya. Ini tadi kan jadi Indah pulangnya nanti waktu pulang dari pondok ke rumah mama gitu, langsung ke Linggau. Kalau pulang-pulang liburan gitu. Itu tuh waktu kabur aja, belum ada tempat tinggal. Itu kaburnya ke tempat keluarga gitu. Belum ada pekerjaan kan, pokoknya menyelamatkan diri dulu gitu. Terus ini dulu kami tinggal di Terusan. Nah, di Terusan itu tempat mamaku lahir. Nah, tinggal di situ dulu. Mamaku berjualan di SD kan. Sudah itu dapat kerjaan di Linggau, baru pindah di Linggau. Jadi dapat kerja dulu baru memang pindah ke Linggau gitu ya. Sekarang tinggal di Linggau. Ini tinggal di rumah pribadi atau gimana? Kontrak. Tapi alhamdulillah ada tempat untuk berlindung ya. Jadi papanya dari itu nggak pernah ngasih kabar atau ngasih uang atau? Kalau ngasih uang nggak, kalau ngabari nelpon tuh ada. Dia mau komunikasi sama adikku yang terkecil gitu. Adikku nggak mau dia katanya. Pokoknya kalau dikasih HP dia nangis nggak mau. Berarti nggak mau banget sama papa. Tapi mirip nggak adik-adiknya sama papa? Adik-adik. Iya. Raut wajahnya, mukanya, atau perawakannya. Nah, kalau aku yang mirip sama papa, kalau mereka miripnya sama mama. Mirip sama mama semua. Kalau untuk sekarang apa harapan Indah kepada papa? Harapannya papa bisa sehat kembali, bisa ya otaknya normal lah ya gitu, bisa peduli dengan anak-anaknya juga. Sekarang aja nggak tahu dia masih ingat sama anaknya apa enggak. Papa tapi masih nafkah? Nggak pernah. Dari cerai itu nggak pernah. Mama jadi kerja sendiri. Kalau boleh tahu mama kerja apa? Jadi asisten rumah tangga sama babysitter. Adik-adik Indah gimana? Ya, adikku sekolah semua. Yang satunya di pondok, yang satunya lagi sekolah di Man. Yang di pondok itu umur berapa? Kelas 2 SMP, berarti berapa? 2 SMP? 1 SMP. Nggak tahu umur berapa, 1 SMP. Di dekat rumah itu lah, pondoknya. Di Linggau sana lah. Jadi jarang juga ketemu sama mama ya? Siapa? Adik-adiknya? Enggak. Ketemu terus, kan mama ke situ setiap minggu. Mama Kan ke situ dekat. setiap minggu. Indah udah berapa lama nggak tuh ketemu mama? Ketemu terus. Kalau dengan mama kan kami tinggal bareng. Kalau liburan kali. Oh, jadi kalau liburan rutin pulang? Pulang. Kalau libur panjang pulang. Mamanya gimana sekarang? Baik? Malah jauh lebih happy semenjak pisah. Mamanya? Karena
aku juga pas pertama kali cerai itu, aku juga senang. Orang tua aku cerai ya, siapa yang tahan balik orang tuanya yang apa berantem terus tiap hari kan. Jadi aku senang pertama kali itu. Yang aku sedih itu cuman ya kasihan papa sendiri gitu. Entah sehat entah tidak. Di sana senangnya kemarin. Tadi Indah bilang kalau Indah senang kalau mama sama papa udah pisah. Apa yang membuat Indah senang? Apa yang Indah rasakan? Kenapa bisa merasa senang waktu mama sama papa pisah gitu? Yang pertama, Indah nggak lihat lagi mereka bertengkar. Rumah jadi tenang. Mama juga nggak pernah lagi dibentak-bentak. Dulu kalau masih sama-sama tuh masa mama mau keluar aja beli sayur nggak diboleh. Dulu mama itu kurus, sekarang alhamdulillah. Kalau aku setuju, aku nggak mau lagi kalau mereka satu nggak mau. Tapi aku sedih karena kasihan di papanya. Sebenarnya kan kalau dia nggak nyapu dia nggak mungkin kayak gitu. Dia hidup sendirian, itu yang aku mikir. Hidup sendirian, kalau sakit siapa yang jaga? Kakek neneknya dari pihak papa di mana? Orang tuanya papa kamu? Ada, masih tinggal kakeknya aja. Tinggal kakek. Ya kakek juga udah tua kan. Papa itu memang bandel gitu loh, keras orangnya. Apalagi semenjak dia konsumsi barang itu jadi otaknya makin nggak nentu. Sampai sekarang papa masih mau konsumsi? Nggak punya uang lagi, kerja nggak. Tapi masih punya rumah untuk ditinggali? Masih. Itu tinggalnya tadi satu sama kakek? Enggak, kami punya rumah sendiri dulu itu. Bangun rumah sendiri. Berarti setelah perpisahan tersebut Mama Indah yang memutuskan untuk pergi? Mama Indah pulang ke keluarga kembali atau gimana? Awalnya pulang ke tempat desa mama lahir, terus karena di situ kan sulit nyari pekerjaan, pindah ke Linggau kan karena ada kerjaan yang bagus, pindah ke Linggau. Pindah ke Linggau. Jadi semuanya diboyong ke Linggau. Tapi kakek nenek masih ada semua dari pihak mama? Enggak ada. Sudah meninggal semua. Mama anak keberapa? Anak ke-8. Berapa saudara? Dari 10 bersaudara. Berarti masih ada 2 lagi. Semuanya sudah menikah? Sudah menikah semua. Indah punya pacar? Tidak. Indah kan sambil kuliah ya di sini. Iya. Ini tinggalnya di mana tadi? Di asrama ya? Kalau menurut Indah berat nggak tinggal di asrama? Kadang ada merasa beratnya, kadang enggak. Kadang kalau merasa beratnya itu kalau kita lagi capek, terus gak ada waktu buat rehat, langsung disuruh ke masjid, nah itu yang bikin gak suka tinggal di asrama. Ya namanya asrama kan pasti ada aturan. Indah tadi bilang kan kalau di asrama kadang capek nggak ada rehatnya ya. Capek menurut Indah tuh apa sih? Kalau capek menurut Indah? Kuliah, kalau banyak tugas, kuliah, capek. Ini kan sekarang banyak ya, kalau misalnya mahasiswa-mahasiswi kuliah sambil punya pacar. Kalau Indah, kenapa tidak punya pacar? Nggak tahu rasanya apa sih, kayak mengganggu. Pacaran itu mengganggu. Lagian juga aku nggak suka. Kalau pacaran itu kan kita harus ngabarin orang terus, harus on time sama dia, harus aku nggak suka kayak gitu. Lagian juga memang nggak tertarik, belum tertarik sih, lebih tepatnya sama laki-laki, males aja gitu. Belum tertariknya karena apa nih? Enggak, takut aja sih, takut ketemu orang yang salah gitu. Kalau menurut Indah, ada nggak tipe ideal laki-laki gitu? Ya kan biasanya anak-anak asrama nih ya, punya idaman, punya
keras lah kalau bahasa sekarang. Ada nggak Indah punya tipe ideal gitu? Lagi kan udah gede sekarang ya, udah anak kuliahan lah. Semester berapa sekarang? 4. Semester 4 udah gede. Ada nggak tipe ideal atau ada nggak kerasnya gitu? Kalau keras sih nggak ada. Kalau kalau tipe ideal mah ada, kalau keras nggak ada. Ya paling kalau ngekeras paling mentang-mentang ngekeras orang yang nggak bisa digapai, contohnya artis gitu. Oh, suka ke artis-artis ya. Suka sama artis-artis. Ini kan banyak ya di sini nih, banyak dari apa tipe-tipe manusia lah, gitu kan laki-laki. Ada nggak yang pernah bikin ini tertarik? Nggak ada. Kalau di kampus ini nggak ada. Di kampus ini nggak ada. Sebanyak itu laki-laki nggak ada. Nggak ada. Kenapa Indah nggak tertarik? Coba kasih alasan lah kenapa Indah nggak tertarik. Nggak tahu, kayak males aja gitu loh. Apalagi kalau interaksi sama laki-laki tuh kurang berani, takut. Takut? Memang akunya takut kalau diajak interaksi sama cowok. Mungkin karena kan memang nggak pernah biasa kan, di pondok nggak pernah dibatasi. Nah ini saat keluar kan jadinya kayak gitu juga. Kalau juga ada organisasi juga nggak mau interaksi sama cowok, biarlah orang lain yang interaksi gitu. Kalau aku butuh juga minta tolong orang. Tapi kalau kawan sekelas, karena kan sudah kenal kan boleh, oke. Kalau orang luar lain kan. Oh berarti maksudnya takut berinteraksi dengan orang yang baru ya? Ini kan so pasti nanti Indah bakalan ketemu laki-laki ya. Kalau menurut Indah, ini kan tadi Indah takut ya. Jadi kenapa Indah bisa takut? Pasti ada alasan kan ya? Kenapa Indah merasa takut kalau harus berinteraksi dengan orang luar? Nggak tahu, memang dari dirinya memang takut. Kalau takut nggak tahu, takut aja. Takut. Oke, sekarang takutnya dalam konteks apa nih? Takut ketemu kah? Takut berinteraksi kah? Takut berinteraksi. Aku kalau orang nggak negur duluan nggak berani negur orang duluan. Nggak berani negur orang duluan? Kenapa Indah? Kita kan makhluk sosial ya, perlu interaksi satu sama lain. Nggak tahu, nggak berani aja. Dan juga aku bukan tipikal orang yang ramah yang harus negur orang, enggak. Urusan aku gitu. Nggak suka aku negur orang lain. Kenapa nggak suka negur orang lain? Nggak berani di tempatnya itu. Entah kenapa. Kalau misalnya kalau mau ke warung aja itu nggak berani bilangnya beli, susah mulut itu ngomong. Sebelumnya Indah tadi sekolah di pondok ya? Iya. Di pondok ada pernah mengalami hal apa gitu? Sampai membuat Indah takut untuk berinteraksi, takut ngomong gitu? Kalau di pondok enggak. Kalau di pondok malah sosial banget karena kita udah kenal semua sama mereka. Berarti waktu keluarnya? Mm-mm. Kenapa bisa sampai seperti itu? Mungkin faktor belum kenal aja. Sejak kapan Indah merasa kalau misalnya Indah mulai takut untuk berinteraksi sama orang? Mungkin memang dari sebelum tamat sekolah juga memang takut kalau sama orang luar. Kalau di pondok kan kita orangnya itu aja gitu. Kalau sama adik-adik baru aja misalnya, kalau nggak kenal nggak mau libur. Indah berapa tahun dia sama di pondok dulu? 6 tahun. Berarti dari MTS sampai MA semuanya di pondok. Iya. Pondoknya pondok modern atau pondok apa? Pondoknya pondok salafi tapi juga modern, campur dia. Campur semuanya. Tapi ini khusus apa? Bagian perempuan dan laki-laki pisah atau enggak? Masih satu. Berarti di kelas juga ada cowok ceweknya. Iya. Berarti bisa dikatakan Indah mulai takut berinteraksi waktu keluar dari pondok nggak sih? Iya.
Tapi kami juga di pondok enggak interaksi sama cowok, enggak boleh. Nggak bilang-bilang. Enggak boleh. Kalau dilihat lah, lu guru itu langsung kena marah. Itulah enggak berani, enggak berani. Di kelas itu cewek semua gitu. Enggak. Cowok cewek? Iya, cowok cewek. Tapi kami yang putri enggak pernah kami interaksi sama cowok. Ya urusan mereka sampai urusan mereka gitu. Kami dia. Indah capek nggak misalnya kalau merasa ini kan interaksi ya, Iya. interaksi kan penting kan satu sama lain. Indah butuh orang, Mbak juga butuh orang lain kan. Indah capek nggak merasa itu? Takut untuk berinteraksi. Ya kadang tuh mikir, ya Allah, masa cuman interaksi aja takut. Gimana kalau kerja nanti, cari kerja kan, itulah mikirnya nggak tahu. Entah kebiasaan ini kapan hilang nggak tahu. Indah udah ada hal yang dicoba gitu, misalnya Indah coba berinteraksi duluan. Ini kan tadi Indah sudah bilang ya kalau Indah ini cuek, nggak ramah gitu. Ada nggak? Ini kan Indah dari Linggau ya Iya. ke sini masuk asrama. Itu kan pasti ada interaksinya dulu kan ya. Nah, interaksi apa? Apa yang pertama kali Indah lakukan kalau waktu masuk asrama ketemu orang gitu? Senyum tak. Nggak ada keluar suara. Kalau dia lihat senyum sudah. Kalau dia ngajak ngobrol, jawab. Kalau enggak. Berapa lama Indah seperti itu? Maksudnya kan ini udah semester 4 tadi ya, berarti sudah ada 2 tahun nih asrama. Untuk benar-benar mapan di asrama, aman, rasa nyaman gitu. Ini sebenarnya nyaman nggak di asrama? Nyaman. Berapa lama Indah butuh nyaman di asrama? Enggak lama sih, kalau udah kenal, kalau udah sering interaksi biasanya udah mulai berani. Kalau masih baru-baru enggak. Paling ya seminggu 2 minggu atau sebulan lah gitu. Awalnya juga susah dapet kawan lah. Aku cuman temenan sama kawanku yang di asrama bawah. Nggak mau. Di asrama yang sekarang? Ada, kalau sekarang ada. Kalau sekarang ada. Dulunya nggak ada. Berarti dulu awal-awal ke asrama bawah terus. Capek nggak gitu? Capek sebenarnya. Tapi gimana? Kawannya cuma itu. Kalau menurut Indah, kan ada cewek, ada cowok. Interaksi yang susah itu ke cewek atau ke cowok? Cowok. Ke cowok. Nggak berani. Memang karena mungkin didikannya dulu kan di pondok itu guru mendidiknya jangan ngobrol sama cowok. Jadi mungkin takut sampai sekarang. Sampai sekarang takut cowok. No, kecuali kalau kawan kelas, oke berani. Indah ada deket nggak sama cowok gitu, selain anak kelas lah? Nggak ada. Online pun nggak ada? Ada, kalau online tuh bukan dekat sih. Dia hanya mau sama aku, tapi aku nggak mau. Kenapa Indah nggak mau? Nggak mau aja, kalau nggak sesuai tipe ya gimana, nggak bisa maksa. Udah lama deketnya? Kenal aja sih. Kenalnya tuh pas kelas 3 SMA kalau nggak salah dulu. Liburan kan main HP. Iya. Nah udah pas di sini tuh dia tuh sering kirim itu nah. Tapi aku nggak suka. Terus aku juga udah lama nggak kontekan tuh. Udah dari awal Januari kalau nggak salah. Kirim-kirim barang gitu? Dia yang ngirimnya. Aku nggak mau, aku nggak pernah minta. Dia orang mana? Oh, rahasia. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan ini sama yang ini pernah ketemu nggak? Nggak pernah. Berarti online terus. Sekalipun belum pernah ketemu. Belum pernah. Indah ini kalau menurut Indah ya, pasti kan ini kan perasaan wanita ya, kita sama-sama perempuan gitu. Ada nggak sedikit aja rasa nyaman gitu? Dengan teman dekat Indah tadi yang online tadi, walaupun online? Enggak, malah risih. Kalau seneng sih ada ya, kalau dikirimi barang siapa yang nggak seneng kan? Iya. Kalau dikirim barang aja senengnya. Kalau misalnya waktu cetan atau yang lain? Isi dia orangnya apa sih?
Gitulah, nggak suka aku. Bentuknya nggak suka gimana tuh? Kasih dong konteksnya. Nggak suka kan banyak. Nggak suka orangnya, nggak suka sikapnya, nggak suka caranya. Kalau menurut Indah nggak suka di bagian mananya? Nggak suka semuanya. Waduh, nggak suka semuanya dari orang tersebut. Apa kalau menurut Indah yang paling buat Indah risih dari orang tersebut? Kan Indah tadi udah bilang kalau Indah nggak suka nih ya. Apa sih yang paling buat Indah nggak suka sama orang tersebut? Nggak mau ngalah, sok pinter. Oh, Indah nggak suka sama orang yang sok pintar. Berarti ini bisa dibilang ya kalau Indah ini nggak suka orang yang sok pintar gitu ya. Tipe-tipe idealnya ya bang. Berarti juga tipe idealnya nggak yang sok-sok pintar gitu ya. Ya, kalau main pinter ya pinter beneran. Jangan kayak apa sih, dia kan nggak, maksudnya pendidikannya lebih tinggi dari kita. Gitu. Tapi dia tuh seolah-olah dia tuh pintar, apalagi kalau kan aku anak ekonomi nih. Dia bahas masalah bisnis. Orang mikirin orang yang nggak sekolah kan, maksudnya pendidikannya lebih tinggi daripada kita kan, jauh tinggi kita kan. Kita kan kuliah, kita yang belajar. Mereka cuma tahu apa penerapannya aja, nggak tahu gimana bisnis yang bagus. Nah itu nggak suka aku, dia sok pintar kayak gitu. Oh, berarti dia suka kasih tahu tapi cuman apa ya, karena Indah tahu teori, dia cuman tahu penerapannya aja gitu, terap asal lah kalau bahasanya. Jadi itu yang buat Indah nggak suka. Kalau selain orang itu nggak ada dekat-dekat lagi sama orang? Udah ada. Oke, sekarang tanya selanjutnya, Indah pernah pacaran tidak? Tidak pernah. Sekalipun tidak pernah pacaran. Di pondok tidak pernah dekat sama orang? Tidak pernah. Oh, kalau dekat ada. Oh, dekat ada. Oke, kalau ini dekat aja, nggak pacaran. Dekatnya konteks apa nih? Sekarang ada sebutan HTS kan, hubungan tanpa status. Apakah bisa dibilang seperti itu? Iya. Sampai sekarang masih? Udah masuk kuliah ada mau. Berarti dekatnya dari MTS sudah dekat? Enggak. Pas 3 SMA itulah, pas 3 SMA. Udah setahun itu aja. Dekat dari awal sampai udah lulus udah hilang gitu. Oke, kalau ini tadi kan buat kamu ilfeel jadi nggak deket lagi. Kalau yang itu kenapa si HTS ini nggak deket laginya karena apa? Nggak ada perasaan lagi. Nggak ada perasaan. Jadi waktu deket ada perasaan. Oh, dianya suka gantung-gantung. Dianya juga nggak mau pacaran, aku juga nggak mau pacaran, tapi maunya dekat gitu. Lama-lama kan masuk kampus, ya jarang interaksi, jadi udah itu. Jadi hilang perasaannya. Indah ini tadi bilang ya kalau pernah dekat sama orang kan, berarti Indah udah mulai percaya sama orang. Apa yang buat Indah bisa percaya sama orang? Ini dari kalau yang awal kan memang nggak percaya kan ya, yang pertama tadi yang online aja. Terus ini ada yang satu lagi kan, Indah deket, sama-sama seneng, tapi sama-sama nggak mau pacaran, maunya deket aja. Kenapa Indah bisa percaya sama orang tersebut? Nggak tahu lah, kan pikiran anak SMA lah, kalau digambalin dikit pasti langsung apa sih baper gitu. Mudah meleot, Indah mudah meleot. Oh masih kepikiran nih ya? Nggak kontekan lagi sama orangnya? Jarang sih, kalau ada perlu, kalau ada perlu aja. Tapi masih berhubungan baik? Iya, kan kawan sekelas. Oh, teman sekelas. Lantas bisa deket ya? Indah, tadi kan udah cerita banyak nih ya. Kalau menurut Indah ini kan kita nanti pasti bakal nggak stuck di sini aja kan? Pasti ada kedepannya gimana gitu, perjalanan kedepannya. Perjalanan ke depan Indah, yang Indah mau gimana? Plan Indah setelah ini apa? Perjalanan apa yang Indah mau? Apakah Indah mau lanjut S2 kah? Atau mau pulang ke rumah sama mama? Ya kalau kepingin sih mau, kalau kepinginnya ya, nama impian kan banyak. Pertama dari sini kerja dulu, ngumpulin duit, bantu mama bangun rumah.
karena mama udah beli tanah, terus nunggu aku tamat katanya mau bangun rumah, tapi belum kesampaian, belum ada uangnya. Jadi udah ini Indah mau udah lulus ini. Berarti karena udah gitu, apalagi masa impiannya cuma satu? Ya pokoknya kalau dapat kerja sebenarnya mau banget S2, tapi maunya ya S2 aja nggak di sini. Gimana? Ada nggak tempat impian Indah? Apalagi Indah backgroundnya dari pondok nih ya. Ada nggak selain di sini lah, merantau kemana lagi Indah mau? Pengennya di kayak di dalam negeri ya, di Universitas Kiai Haji Abdullah Fakih, mana di Gresik. Sana itu orangnya kan apa sih, belajar ilmu agamanya masih kuat. Indah kan dari pondok ya. Di pondok pelajarannya banyak. Kalau menurut Indah, apa yang belum Indah kuasai dari hal tersebut selama di pondok? Ada nggak yang bikin nyesel? Ada, Apa coba? nggak bisa memperdalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kan bagi anak pondok, apalagi yang belajar kitab itu Iya. sangat penting. Iya. Tapi aku belum menguasai itu. Selain mau bangun rumah, mau kuliah lagi, ada hal lain lagi nggak yang Indah mau? Pengen keluar negeri, Keluar negeri kemana nih? Keluar negeri banyak nih. ke ini, ke London, bisa main ke Universal Studio Harry Potter, di situ. Indah suka fiksi, Suka banget, suka fantasi. suka fantasi. Kenapa Indah bisa suka fantasi? Apa yang membuat Indah bisa suka sama fantasi? Keren aja filmnya keren, kayak ada magic itu, kalau ada yang berbau sihir atau ya aku suka. Oh, Indah suka yang seperti itu. Berarti mau bangun rumah buat mama, mau keluar negeri, mau lanjut kuliah lagi. Jadi tadi Indah bilangnya mau keluar negeri ya impiannya ya. Jadi udah tahu apa-apa gitu tentang persiapannya atau apa? Belum. Jadi kalau ke luar negeri ya biasanya kalau lihat-lihat ini Indah harus nyiapin paspor, nyiapin visa, jangan lupa bawa data diri. Tadi apa tempat impian Indah untuk didatangi kalau ke luar negeri? Universal Studio Harry Potter. Harry Potter. Berarti mungkin Indah bisa mencari tempat penginapan yang dekat dengan area tersebut, mencari akses transportasi, mencari apa ya, maksudnya sekarang kan lagi tren-trennya tour guide ya. Kalau luar negeri pasti ada tour guide, jadi mungkin Indah bisa cari tour guide yang terpercaya, yang bisa menjaga, mengayomi Indah. Pokoknya ini Indah bisa menikmati lah liburan Indah di sana gitu ya. Semoga cepat tercapai ya kalau untuk hal tersebut. Oke, Indah kan sekarang tinggalnya sama mama ya. Iya. Oke, sekarang Mbak akan memberikan Indah waktu untuk menyampaikan pesan. Di sini namanya teknik kursi kosong. Indah boleh menyampaikan apapun. Di sini bisa dianggap ini mama Indah. Karena sekarang Indah kan tinggal sama mama ya. Dekatnya sama mama. Pasti mama Indah juga mau tahu. Pasti walaupun tante bilang, mama Indah juga tahu Indah sayang sama mama. Jadi di sini Indah bisa anggap di sini ada mama. Indah bisa sampaikan semuanya ke sini sama mama, apapun yang ingin Indah sampaikan. Oke, biar lega ya. Karena kalau dibilang Indah bisa antara milih sama mama sama papa, nggak bisa dipilih ya. Namanya orang tua. Tapi karena Mbak lihat Indah dekatnya sama mama, tinggalnya sama mama, jadi Mbak kasih kesempatan Indah untuk bilang ke mama apapun yang Indah ingin sampaikan. Oke? Oke. Mbak berdiri di sini. Kalau Indah risih kan, pasti Mbak berdiri di sana. Sekarang Indah boleh sampaikan apapun yang Indah sampaikan sama mama. Oke? Relax dulu sayang. Udah. Tarik nafas dulu. Oke. Enggak ada mamanya ya. Sekarang Indah bayangkan di sana ada mama. Ada mama Indah berhadapan sama Indah. Bisa dibayangkan? Mama Indah, pasti mama Indah cantik ya. Indah aja cantik, pasti mamanya juga lebih cantik. Sudah bisa dibayangkan namanya? Nah,
Sekarang Mbak kasih waktu Indah untuk sampai apapun kepada Mama. Oke? Bisa? Bisa, pasti bisa. Anggap aja sekarang udah ada Mama ya. Ada Mama di depan Indah. Silakan disampaikan Indah apa yang ingin disampaikan kepada Mama. Silakan. Gak apa-apa. Oke? Yuk, saya yuk. Silakan Indah. Nggak apa-apa sih, nangis dulu. Nangis dulu. Relax dulu. Nah, kalau dilihat, Indah ini anak titik-titik pemalu ya, susah mengungkapkan sesuatu. Jadi di sini akan dikasih kesempatan, walaupun tidak langsung berhadapan, tapi membayangkan kalau Indah sudah berhadapan dengan Mama. Boleh menyampaikan apapun dengan Mama. Silahkan sampaikan Indah, pasti bisa. Sama untuk Mama loh, katanya mau bangunin Mama rumah. Mama, terima kasih. Nggak banyak sih yang mau disampaikan, cuman makasih Mama udah berjuang. Mama kuat sampai sekarang. Walau Mama sendirian, Mama bisa nyekolahkan anak-anak Mama, ngasih yang terbaik untuk anak-anak Mama. Walaupun Mama sendiri sering merasa kesulitan, makasih Mama udah berikan yang terbaik untuk kami. Indah harap Mama sehat selalu sampai Indah menjadi orang yang sukses dan bisa bahagiakan Mama. Dan Indah bisa bahagiakan adik-adik. Sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk diri Indah sendiri ya. Sudah kuat sampai sekarang menemani Mama terus. Semoga sukses terus. Jadi Indah tahu ya kalau Indah ini capek. Indah cuma kurang jujur sama diri Indah sendiri. Jadi kalau misalnya Indah mau hubungi Mama. Telepon Mama, telepon Mama. Sampaikan semuanya kepada Mama. Oke, Indah nggak sendiri, ada Mama. Mama pasti sering nunggu Indah buat hubungi Mama. Oke? Oke, Indah bisa ya? Ya. Salam Mbak Indah, karena Indah tinggal sama Mama. Bukan berarti harus memutus hubungan sama Papa ya. Karena kita kan nggak tahu Papa Indah pikirannya apa. Jadi sekarang Indah sampaikan kepada Mama, terima kasih Indah. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih juga kepada Mama sudah mau membesarkan Indah, membesarkan adik-adik, berjuang sampai sejauh ini. Oke, rajin-rajin hubungi orang tua, karena kita nggak tahu ya orang tua sampai kapan terus bersama kita. Orang tua itu selalu ada untuk kita, tapi kita belum tentu selalu ada untuk orang tua. Oke, Indah, terima kasih hari ini ya waktunya ya. Indah sangat mengesankan banget ya. Semoga Indah selalu sukses. Impiannya tercapai, bisa bangun rumah untuk Mama, bisa kuliah lagi, bisa keluar negeri, semoga diberi kelancaran. Jangan lupa hubungi Mama. Mari kita bertemu di lain sesi. Terima kasih Indah. Assalamualaikum. Salam. Kuat Anda? Betul. Udah.